Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita di hari ini hari Senin tanggal 8 Rajab 1444 Hijriah. Kita memulai pembahasan kitab Syarh Qatrun Nada wa Ballis Soda karya Abu Muhammad Abdullah ibn Yusuf ibn Ahmad Jamaluddin ibn Hisham al-Ansari. Kitab yang membahas tentang nahwu, lanjutan lebih luas daripada nahwu sebelumnya, mutammimah. Karena di kitab ini akan disebutkan banyak permasalahan cabang dalam ilmu nahwu dan akan disebutkan perselisihan jika ada perselisihan. Juga akan disebutkan di dalamnya bacaan-bacaan yang lain. Jika ada bacaan lain dari kata yang disebutkan nanti, ini isinya 2 kitab, Matan Qatrun Nada sama syarah. Pengarangnya cuma satu, dia menulis matannya adalah sebentar penulis yang kita akan sebutkan, syarah juga sama dengan penulisnya. Artinya yang menulis matan dan yang mensyarah satu orang. Nanti lambang matan pakai huruf shad. Jadi kalau ada tulis huruf shad itu maksudnya matan. Matannya. Kalau bagi cetakan yang tidak berwarna. Kalau di cetakan saya ini Muassasah Risalah udah 2 warna. Warna merah matannya, warna hitam itu syarahnya. Tapi bagi cetakan yang tidak dicetak dengan 2 warna, maka lambangnya itu. Kalau ditulis lambangnya shad, huruf shad, berarti itu aslinya artinya aslun, matannya. Kalau ditulis dengan lambang shin, berarti itu artinya syarahnya. Jadi ada 2 nanti. Ketika ada huruf shad, berarti maksudnya aslun, matan. Kalau ada tulisannya shin, berarti syarhun. Berarti syarhun, syarahnya. Jadi ada 2. Penulisnya satu antara syarah dan matan. Yaitu yang ada di sampul, kunyannya Abu Muhammad. Kunyannya Abu Muhammad. Namanya Abdullah.
Nama ayahnya Yusuf, nama kakeknya Ahmad. Gelarnya Jamaluddin, itu gelarnya. Jamaluddin. Ibnu Hisham, dikenal dengan Ibnu Hisham. Ibnu Hisham itu kakek dari ayahnya. Kakek dari ayahnya. Karena ayahnya namanya Yusuf, kakeknya dia namanya Ahmad. Kakek dari ayahnya Hisham. Dia dikenal dengan Ibnu Hisham. Ini syarah Qatur Nada dan matannya. Ditulis oleh Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Ahmad Jamaluddin Ibnu Hisham Al-Ansari. Beliau ulama bahasa yang hidup antara tahun, tertulis di sampul itu di bawahnya 708 Hijriah sampai 761 Hijriah. Iya. Beliau ulama Mesir. Dan disebut sebagai penutupnya ulama bahasa, pengingatnya Sibawai dan Al-Farra. Orang kalau melihat Ibnu Hisham menghadiri majelisnya akan mengingatkan tentang ulama-ulama bahasa yang terdahulu. Karena luasnya ilmunya. Luasnya ilmu Ibnu Hisham. Dia memiliki banyak tulisan, sangat banyak tulisannya. Ini diantaranya. Di masanya bahkan orang-orang yang hidup karena banyaknya tulisannya dan terkenalnya, tulisan bahasanya, sampai dikatakan dia lebih nahwu daripada Sibawai. Lebih nahwu daripada Sibawai. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun rahimahullah. Beliau berkata, mazilna wa nahnu bil Maghrib nasma'u annahu dhahara bi Misr alimun bil Arabiyah. Di buku di halaman ucapannya itu di terjemahannya biografinya Ibnu Hisham. Halaman 8 paling bawah. Halaman 8 paling bawah. Qala anhu Ibnu Khaldun, berkata tentangnya, itu tentang Ibnu Hisham, Ibnu Khaldun, mazilna wa nahnu bil Maghrib. Tetap waktu itu kami masih hidup dan kami masih di Maghrib, masih di Maroko. Nasma'u annahu dhahara bi Misr, kami mendengar waktu itu kami masih di Mesir, masih di Maroko. Kami mendengar bahasanya muncul di Mesir alim bil Arabiyah. Seorang yang berilmu tentang bahasa Arab. Yuqalu lahu Ibnu Hisham. Dikatakan namanya Ibnu Hisham. Anha min Sibawai. Lebih nahwu daripada Sibawai. Lebih nahwu daripada Sibawai. Artinya ucapan-ucapan yang seperti ini berarti kita belajar ini
Sudah sesuai jalurnya. Kita pelajari ilmu pada ahlinya. Kita membaca buku yang memang ahlinya di bidang nahwu yang kita ingin pelajari. Iya. Dia punya banyak tulisan, ada tulisan sendiri dan ada syarah. Beliau punya syarah Alfiyah Ibnu Malik berjudul Audahul Masalik ila Alfiyah Ibnu Malik. Dia syarah Alfiyah Ibnu Malik, buku pendahulunya. Dan di antara buah tulisan beliau adalah ini yang kita akan baca. Kita tidak perlu baca semua buku-buku yang beliau karang, yang jelas kita tahu bahwa memang Ibnu Hisham rahimahullah beliau adalah ahlinya di bidang ilmu yang kita akan lanjutkan tingkatannya dalam pelajaran ilmu nahwu ini. Nanti antum bisa melihat bagaimana luasnya ilmu Ibnu Hisham dalam buku yang kita akan baca. Ibnu Hisham di sini di syarah Qatur Nada dia membahas setiap masalah tidak berulang, dibahas satu kali saja sampai selesai. Dan susunannya tentunya sudah rapi. Nanti kita akan melihat bagaimana indahnya susunan dari kitab Syarah Qatur Nada ini. Kita langsung masuk di dalam ya. Karena di depan itu ada matan Qatur Nada, kita tidak baca. Kita langsung di halaman 53. Karena di depan itu yang panjang itu matannya Qatur Nada. Kita kan tidak baca matan, kita baca syarah. Dan buku yang kita pegang, saya pegang ini Muassasah Risalah. Ada 4 buku kalau Muassasah Risalah. Dan di sini ada catatan kaki. Catatan kakinya ada 2. Ada Muhyiddin. Muhyiddin itu yang kita pelajari bukunya sebelumnya, Tuhfah. Tuhfatus Tsaniyah. Ini dia punya catatan kaki di sini. Terus ada juga catatan kaki dari Nasim Bal'id. Itu yang paling bawah. Jadi di sini jadinya 4 buku. Ada matan Qatur Nada, syarah Qatur Nada, itu Ibnu Hisham. Terus ada di bawahnya itu, di bawahnya matan dan syarah, itu adalah Muhyiddin, Abdul Hamid Muhyiddin. Kemudian paling bawah lagi, yang lebih kecil nanti tulisannya, itu Nasim Bal'id. Nah, kita tidak ke bawah, kita terbatas pada Qatur Nadanya dan syarah Ibnu Hisham. Paham kan? Kecuali ada faedah yang penting baru kita ke bawah. Ada faedah yang penting baru kita ke bawah. Kita langsung masuk di situ di halaman 53. Judul yang dalam kurung seperti biasa ya, itu bukan dari Ibnu Hisham. Jadi kalau ada dalam kurung kita tidak baca, karena bukan dari Ibnu Hisham. Kita hanya baca yang di luar kurung. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Jamalul Mutasaddirin. Ini kadang tidak ada di sebagian percetakan. Karena ini dari percetakan. Ucapan Ibn Hisham itu mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rafi'id darajat. Ini sebagian percetakan tidak ada ini. Qala Syekh, berkata Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Jamalul Mutasaddirin Watajul Qurra Tadkiratu Abi Amr Wasibawai Wal Farra Jamaluddin Abu Muhammad Abdullah ibn Yusuf bin Abdullah ibn Hisham Al-Ansari fasahallahu fi qabri. Ini bukan dari Ibn Hisham. Ini bukan dari Ibn Hisham. Dari beliau yang setelahnya langsung. Itu hanya penyebutan nama, gelar, kunyah. Kata Ibn Hisham rahimallahu ta'ala, alhamdulillahi rafi'id darajat. Segala puji bagi Allah, rafi'id darajat, yang mengangkat kedudukan. Belum pakai kata rafi' untuk mengisyaratkan nanti ada pembahasan rofa. Kan dalam pendahuluan itu biasa ada isyarat untuk isi dari pembahasan. Jadi belum katakan rafi'id darajat, yang merofa kedudukan, derajat. Yang merofa isyarat nanti ada pembahasan rofa. Liman khafadha li jalalihi, yang mengangkat derajat, liman bagi orang yang in khafadha merendah, li jalalihi terhadap kemuliaannya. Belum pakai kata in khafadha, khafat. Nanti ada pembahasan khafat di dalam. Wa fatihil barokat, dan yang membuka berkah. Belum pakai fatih, mengisyaratkan nanti ada fathah. Limanin tasoba li syukri ifdolihi, bagi siapa yang intasoba. Yang intasoba istiqomah. Selalu mengisyaratkan nasab. Bagi siapa yang intasoba, yang selalu, yang istiqomah. Li syukri ifdolihi, untuk mensyukuri keutamaan-keutamaannya, nikmat-nikmatnya. Wassalatu wassalam, salawat dan salam, ala atas man maddat alaihil fasohah riwakuha. Salawat dan salam bagi siapa yang maddat alaih, dihamparkan kepadanya, dibentangkan kepadanya al-fasohah, kefasihan. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwaqoha, dalam riwaknya. Bisa dimaknakan ucapan-ucapannya, lisannya. Wasyaddat bihi al-balagatu nitokoha, dan al-balaghah, keindahan, syaddat, telah menutupi, meliputi, nitokoha, ungkapan-ungkapannya. Dari kata nitok, nutok, ucapannya, kalimat-kalimatnya.
Al-mab'uthi yang diutus. Bil ayat dengan ayat-ayat. Al-bahirah yang nampak jelas. Wal hujaj dan hujjah-hujjah. Dalil-dalil. Al-munazzali alaihi Quran. Yang ditulis, yang diturunkan. Yang diturunkan alaihi kepadanya Quran. Al-Quran yang ada di hadapan kita. Arabi yang berbahasa Arab. Ghairu dhi iwaj yang tidak ada, yang tidak memiliki kebengkokan. Artinya Quran yang lurus. Wa ala alihi, salawat dan salam juga atas keluarganya. Al-hadin yang menjadi petunjuk. Wa ashabihi dan para sahabatnya. Alladzina yang syaduddin yang telah menyebarkan, membawa, menjadi penerang, pemimpin dalam agama. Wa syarrafa wa karrama. Semoga Allah memuliakannya. Sama karroma juga memuliakan. Ini pendahuluan singkat dari Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala. Setelah beliau memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah itu, wa ba'du, beliau mulai masuk dalam menyampaikan apa yang beliau inginkan dalam kitab ini. Wa ba'du, adapun setelah itu, setelah bismillahirrahmanirrahim, memuji Allah dan bersolawat kepada nabinya, kata beliau, fahadihi nukatun, ini adalah nukat. Ya. Nukat itu sesuatu yang murni, faedah berharga yang dikeluarkan dari pikiran yang bersih, yang kuat. Harrartuha, saya jelaskan ala muqaddimati, atas muqaddimahku. Kalau belum bilang muqaddimah maksudnya matannya. Faedah saya keluarkan dari, saya jelaskan terhadap muqaddimahku. Muqaddimah maksudnya apa? Terhadap matanku. Karena beliau katakan matan qatur nada itu muqaddimah. Seperti pendahuluan dalam bahasa Arab. Kemudian syarahnya itu penjelasannya. Jadi beliau katakan harrartuha, saya jelaskan atas muqaddimahku. Itu matan qatur nada saya, begitu maksudnya. Al-musamma, terhadap muqaddimah saya yang dinamakan, yang diberi judul bi dengan qatrun nada waballis soda. Ini matannya. Matannya namanya qatrun nada waballis soda. Paham kan? Itu matannya. Kemudian beliau syarah dari judul saja dengan syarah qatrun nada. Paham kan? Iya. Rafi'atun li hijabiha. Tujuan daripada syarah ini adalah
untuk mengangkat hijabnya. Karena di matan kotur nada itu penuh dengan hijab. Penutup. Kadang kita tidak paham apa yang dikatakan kecuali setelah dijelaskan oleh Ibnu Hisham apa maksudnya. Jadi ini adalah akan mengangkat hijabnya. Tahu hijab ya? Sesuatu yang menutup itu seperti di belakang itu namanya hijab. Tidak kelihatan yang di belakang. Paham kan? Ketika diangkat maka akan kelihatan. Artinya syarah ini akan mengangkat yang tertutup di matan. Kasyifatun linikobiha. Yang akan menyingkap nikobnya. Nikob itu ada orang pakai cadar, kemudian dia tutup lagi depannya. Paham kan? Dia tutup lagi di depannya. Jadi ini betul-betul akan menyingkap. Hijabnya terbuka, nikobnya juga apa? Terbuka. Kan ada orang buka cadar tapi masih juga pakai nikob, penutup yang di depannya. Iya, tidak ada cadarnya. Misalnya biasanya orang pakai cadar, dia makan, sisa lembar depannya itu yang tipis. Iya, kan ada cadarnya yang tebal, kemudian ada lagi bagian depan yang tipis, yang menutup lagi nanti kejelasnya matanya. Dipahami ini? Ini dia akan menyingkap nikobnya. Mukammilatun li syawahidiha. Ya akan menyempurnakan syawahid-syawahidnya. Pendukung-pendukungnya. Misalnya di dalam matan tidak disebutkan apa syahid, apa pendukung dari ucapan itu. Di syarah akan disebutkan. Di syarah akan disebutkan pendukung dari kaidah yang disebutkan atau bahkan perselisihan yang disebutkan apa dalilnya. Mutammimatun li fawaidiha. Untuk menyempurnakan faedah-faedah yang ada di matan. Kafiyatun sebagai pencukup limanik tasoro alaiha bagi orang yang terbatas padanya. Kalau ada orang yang mau hanya sekedar cukup dalam belajar bahasa, kotur nada sudah cukup. Kan di sini kalau di mutamimah kan baru masalah-masalah yang kuat yang belum ada diperselisihkan. Kalau di sini sudah ada disebutkan yang diperselisihkan. Maka bagi yang mau mencukupkan dirinya nanti sampai di sini dalam belajar nahwu itu sudah cukup. Sudah cukup. Wafiyatun bi bughyati man janaha min tullabi ilmil arabiyyati ilaiha. Ini adalah akan menutupi sama juga mencukupi bibugyah. Mencukupi bugyahnya. Keinginannya. Man orang yang janaha condong. Condong suka terhadap ilmu nahwu dari tulab ilmil arabiyyah ilaiha. Dari orang-orang yang mempelajari ilmu bahasa Arab. Artinya cukup bagi yang mau terbatas, cukup juga bagi orang yang ingin mencari ilmu bahasa Arab. Yang mau melanjutkan lagi di tingkat yang lebih tinggi, ini cukup sebagai bekal juga. Sebagai bugyah. Sebagai bekal yang dibawa untuk melanjutkan ke buku-buku yang lebih luas lagi. Wallahul mas'ul. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala tempat untuk meminta
ayyamfa' biha, untuk memberikan manfaat terhadapnya, kama nafa'a bi asliha, sebagaimana Allah memberikan manfaat terhadap asalnya, matannya. Asalnya maksudnya matannya. Karena sebenarnya sudah lama tersebar matannya, baru Ibnu Hisham apa? Syarah. Belum lihat bahwasannya bermanfaat matannya, maka belum lanjutkan untuk mensyarahnya. Maka dengan harapan semoga juga Allah memberikan manfaat terhadap syarahnya. Wa ayyudallila lana turuqal khairat, dan semoga Allah memudahkan lana untuk kita, semoga Allah yudallil, memudahkan lana untuk kita, turuqal khairat, jalan-jalan kebaikan. Wasubulaha, sama subul juga jalan-jalannya. Innahu, sesungguhnya dia Allah, Jawadun, maha dermawan, Karim, maha mulia, Rauf, maha santun, pengasih, Rahim, penyayang. Wa ma taufiki illa billah, dan tidak ada taufik terhadapku kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya saya bertawakal. Wa ilaihi unib, dan hanya kepadanya saya kembali. Dan hanya kepadanya saya kembali. Ini adalah muqaddimah singkat dari Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala untuk menjelaskan sedikit gambaran terhadap kitab yang beliau tulis ini, dan setelahnya beliau tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, harapannya agar supaya kitab ini bermanfaat dan dimudahkan. Nah, sekarang kita masuk langsung karena mudah saja. Kata beliau rahimallahu taala, aslun, sod, itu lambangnya. Sod lambangnya itu artinya matan. Aslun artinya, aslun al kalimatu qaulun mufrad. Langsung di pembahasan. Al kalimah, kalimah itu adalah qaulun mufrad. Nanti akan disingkap apa maksudnya qaul, apa maksudnya mufrad. Disyarah. Jelas pengertian kalimah adalah qaul, ucapan, mufrad, yang satu kata saja isinya. Itu pengertian kalimah. Qaulun mufrad. Ini pengertian kita sudah dapatkan di Mutammimah. Kita sudah dapatkan di Mutammimah. Pengertian al-kalimah. Qaulun mufrad. Sin maksudnya asyarah. Syarahnya sekarang belum jelaskan secara luas apa itu kalimah. Qala Ibnu Hisham rahimallahu taala, tutlaqul kalimatu fil lugati, digunakan al-kalimah secara bahasa. Digunakan al-kalimah secara bahasa. Alal jumalil mufidah. Masya Allah, secara bahasa ini atas jumlah yang sempurna. Kita katakan al-kalimah, ini adalah kalimah. Kadang juga secara bahasa digunakan di atas apa? Jumlah yang sempurna.
Misalnya ada orang bilang, sebelum contoh belum sebentar dalam Quran, Ja'a Muhammadun. Kadang kita bilang, hadhil kalimah. Paham ini? Hadhil kalimah padahal Ja'a Muhammadun. Kan enggak satu kata. Paham kan? Ja'a Muhammadun berapa kata? Dua, tapi disebut juga kalimah dalam bahasa. Paham kan? Jadi kadang disebutkan sebagai jumlah yang sempurna. Sebagai jumlah yang sempurna. Kaqauli ta'ala seperti firman Allah ta'ala. Kalla. Kali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya sekedar kata yang dia ucapkan. Yang dia ucapkan apa? Lihat, kata Ibnu Hisham, isyaratan ila qaulihi, ini sebagai isyarat kepada firman-Nya, Rabbirji'un la'alli a'malu solihan fima taroktu. Jadi ini dia bilang sebelumnya. Jadi orang ini bilang, Rabbirji'un, Rob, kembalikan saya. Satu kata atau bukan ini? Ini kan banyak kata. Rabbirji'un, Rob, kembalikan saya. La'alli, agar supaya saya a'malu solihan, beramal amalan soleh, fima taroktu, pada apa yang saya tinggalkan sebelumnya. Jadi ini kan kalimat yang panjang. Lihat berapa kata. Rabbi irji'un la'alli a'malu solihan fima tarok. Kan banyak kata. Tapi Allah bilang apa? Kalla innaha kalimatun. Allah sebutkan itu ucapannya sebagai apa? Kalimah. Berarti kalimah digunakan juga di mana? Kan pengertiannya secara istilah apa tadi kalimah? Qaulu mufrad, satu kata. Tapi kadang digunakan secara bahasa. Secara bahasa, bukan menurut istilah nahwu. Secara bahasa, dia juga digunakan dalam kalimat yang sempurna. Paham ini pengertiannya? Jadi ada pengertian secara bahasa, ada pengertian secara istilah. Pengertian secara istilah, kalimat artinya qaulun mufrad. Paham ini? Secara istilah. Ucapannya hanya isinya berapa? Satu kata. Tapi secara bahasa, kadang juga digunakan dalam kalimat yang sempurna. Lihat ini banyak kata. Rabbirji'un la'alli amalu solihan fima taroktum. Banyak kata. Tapi Allah katakan, kalla innaha kalimatun. Paham ini? Allah enggak bilang, kalla innaha kalamun. Enggak, seharusnya kan kalau kalimat yang sempurna disebut apa? Kalam, paham? Tapi di sini Allah katakan apa? Kalimatun. Itu menunjukkan apa? Bahwa kalimat itu kadang juga digunakan secara bahasa. Adalah sebagai apa? Kalimat yang sempurna. Dipahami nih? Itu penggunaannya secara bahasa. Ini yang belum jelaskan. Kemudian wafil istilahi, dan dalam istilah. Dan dalam istilah. Maksudnya istilahnya ulama nahwu. Penggunaannya kata kalimah. Alal qaulil mufrad. Digunakan atas dasar ketentuan al-qaul al-mufrad. Ucapan yang isinya apa? Satu kata. Jelas ini? Paham ya Sapri? Saudara? Paham bisa dibedakan? Secara bahasa dan secara istilah. Sekarang tinggal dijelaskan apa itu qaul, apa itu mufrad. Nah ini yang belum akan jelaskan lagi. Ini yang disingkap. Niqabnya. Diangkat hijabnya. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wal muradu bil qaul. Yang diinginkan dengan kata qaul. Yang ada dalam pengertian tadi. Apa itu qaul?
Al-lafdud dal ala ma'na. Masya Allah. Qaul artinya adalah al-lafdud dal adalah lafaz yang menunjukkan ala makna, atas makna. Lafaz yang menunjukkan atas makna. Itu makna qaul. Paham ini? Iya. Lafaz yang menunjukkan atas makna. Karena lafaz itu kan ada dua. Nanti yang akan paham ini ada kata, ini alasannya nanti. Kenapa Syekh Ibn Hisham pilihnya kata qaul bukan lafaz. Karena lafaz itu ada dua. Lafaz itu ada dua. Ada lafaz yang ada lafaz lahu makna, ada lafaz yang laisa lahu makna. Nanti lafaz itu ada dua, ada lafaz yang punya makna, ada lafaz yang tidak punya makna. Paham gini? Seperti misalnya nanti saya katakan Zaid. Apa artinya Zaid? Seorang bernama Zaid. Bisa juga saya katakan, ya, Daizun. Apa artinya Daizun? Tidak punya makna, tapi sama-sama lafaz. Saya bilang Zaid. Seorang bernama Zaid. Daiz, kebalikan dari Zaid. Paham ini? Saya ubah hurufnya. Ya, kalau Zaid seorang bernama Zaid. Kalau Daiz, tidak punya makna, tapi sama-sama lafaz. Yang punya makna namanya qaul. Yang punya makna namanya apa? Qaul. Jadi kalau dibilang qaul pasti punya makna. Paham ini? Kalau dibilang qaul pasti punya apa? Makna. Jelas ini? Paham penggunaannya? Jadi kenapa Ibn Hisham nanti beliau akan tanya sendiri. Kenapa beliau pakai kata qaul bukan kata lafaz? Ketika beliau bilang al-kalimah, beliau tidak bilang lafdun mufrad. Padahal bisa saja kan? Lafdun mufrad. Iya, lafaz yang satu. Beliau tidak bilang lafaz, tapi beliau bilang apa? Qaulun mufrad. Apa fungsinya? Kalau dibilang lafaz, nanti akan dijelaskan. Berarti bisa saja punya makna, bisa juga tidak. Tapi kalau dibilang qaul, pasti punya makna. Paham kan? Itu artinya qaul. Lafaz yang punya makna. Qaul itu adalah lafaz yang punya makna. Nah, itu pemilihan lafaznya. Pemilihan kata yang dipakai. Iya. Jadi kalau ditanya apa makna qaul? Dah, apa makna qaul? Qaul adalah lafaz yang punya makna. Al-lafdu ad-dal ala makna. Lafaz yang menunjukkan atas makna. Itu qaul. Itu qaul. Seperti kata beliau. Seperti contoh lafaz yang punya makna. Beliau katakan. Rojul faros. Seperti rojul faros. Rojul punya makna. Faros punya makna. Rojul seorang laki-laki. Faros seekor kuda. Punya makna. Terus apa itu lafaz? Yang ada dalam pengertian qaul. Wal muradu bil lafz. Dan yang diinginkan dengan lafaz. Apa itu lafaz? Nah, baru sekarang pengertiannya. As-saut al-mustamil ala ba'dil huruf. Dia suara yang mencakup sebagian huruf. Maksudnya di sini sebagian huruf apa? Hijaiyah. Sawa'un dal ala ma'na. Lihat. Sawa'un dal ala ma'na. Ini lafaz ini. Sama saja apakah
suara yang mencakup sebagian huruf itu dalla ala makna, menunjukkan atas sebuah makna. Itu lafaz kan ini kan? Bukan qaul. Kalau qaul lafaz yang punya makna. Kalau lafaz yang penting ada suara yang tercakup di dalamnya sebagian huruf. Sama saja apakah punya makna? Kazaid seperti Zaid. Am lam yadul. Atau tidak menunjukkan atas makna. Kadaiz. Seperti daiz. Maklubu Zaid. Kebalikannya dari Zaid. Dibalik dari Zaid. Zaid menjadi daiz. Dibalik hurufnya. Iya, dibalik hurufnya. Waqad tabayyana berarti telah jelas. Sungguh telah jelas. Anna kulla qaulin lafadz. Walayan akis. Telah jelas. Anna kulla qaulin labdun. Setiap qaul itu lafadz. Setiap qaul itu lafadz. Walayan akis. Dan tidak sebaliknya. Paham maksudnya ucapan Ibnu Hisham? Setiap qaul pasti apa? Lafadz. Tapi tidak sebaliknya. Artinya apa maksudnya? Tidak setiap lafadz itu qaul. Paham itu maksudnya? Setiap qaul, kalau saya bilang begini. Zaidun lafadz. Lafadz. Tapi tidak setiap lafadz qaul. Karena qaul dipersyaratkan apa? Punya makna. Sementara lafadz yang penting ada suara, ada huruf hijaiyah. Dipahami nih? Nah, ini rincinya. Ini sudah rinci ini. Paham kan? Pembahasan nahwunya. Nah, ini untuk awal. Kita cukupkan dulu sampai situ. Untuk awal. Ini hanya sekedar kita masuk supaya tergambar dulu bagaimana itu Ibnu Hisham menjelaskan nahwu ini dengan rinci. Jadi ini kitab sudah rinci. Sudah meluas. Alhamdulillah. Sebagai gambaran dasar itu untuk muqaddimah hari ini. Kalau antum pahami dan mampu ikuti nanti alur pembahasannya Ibnu Hisham, itu nanti tidak akan lambat. Insya Allah cepat ke dalam. Karena ini yang bikin tebal ini kan catatan kakinya. Ini tadi ada 2 catatan kakinya jadi tebal kitabnya. Kita akan selesaikan paling tinggi dia 3 bulan saja. Awalnya saja ini. Ini kan cetakannya saja yang tebal. Cetakan kita ini kayak cetakan antum, cetakan apa? Ini kan tipis. Kalau kita ini tebal, ini cetakan yang saya pegang ini tebal. Karena ada 2 di bawah. Jadi ada 4 kitab isinya. Cetakan lain mungkin kadang hanya isinya di bawah hanya 1 catatan kaki. Hingga lebih tipis. Insya Allah ini cepat selesai. Insya Allah. Tidak lama. Karena sebagian besar pembahasan kita sudah ambil di mutammimah. Sini nanti sisa kita memahami cabangnya. Tapi dengan tamat nanti Qatur Nada antum bisa jelaskan buku sebelumnya. Kan di sini dirinci per kata. Apa maksudnya dari semua ucapan. Jadi dari pengetahuan nanti di Qatur Nada, antum bisa jelaskan buku-buku sebelumnya. Antum bisa membahasakan buku-buku yang sebelumnya. InsyaAllah ta'ala. Jangan lupa kita masih tetap seperti biasa murojaah. Ya. Supaya melengket. Ini sedikit kita ambil, besok akan banyak lagi seperti biasa. Tergantung tingkat kesulitannya. InsyaAllah ta'ala. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta.